Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 235. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 235 berjudul Infiltrate Doto Island. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah menyusup ke Pulau Doto. Anime Boruto episode 235 rilis hari Minggu tanggal 6 Februari 2022. Studio yang menggarap anime Boruto episode 235 adalah antara Studio Pierrot dan Jiwo Animation. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 235 awalnya diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah laut tetangga negara air telah diambil alih oleh bajak laut. Denki dan yang lainnya dari tim 5 tidak dapat melakukan kontak dengan Pulau Doto, tempat mereka melakukan misi penambangan biji. Untuk menyelamatkan semua orang dari pulau dan mendukung atau membantu tim 5, tim baru 7 dan kelompok lain yang dipelopori oleh Kagura menuju ke Pulau Doto. Namun, anggota kelompok itu biasa menyebut diri mereka sebagai 7 pendekar pedang shinobi baru. Ketika Boruto dan rekan satu timnya pernah melakukan kunjungan lapangan sekolah, perkelahian terjadi antara mereka dan 3 anggota mereka, yaitu Kurosaki Buntan, Hebichigo, dan Fufuki Kyoho. Meskipun kelompok Boruto mewaspadai mereka karena sejarah kriminal mereka memutuskan untuk bekerja sama satu sama lain. Satoshi Sarada dan Mitsuki mendarat sebagai bagian dari kelompok pengintai. Anggota tim lainnya memutuskan untuk menyelidiki situasi di daerah sekitar pulau. Itulah spoiler anime Boruto episode 235 yang diterbitkan di majalah Animedia. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 235 tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto. Cerita pada anime Boruto episode 235 adalah cerita original dari animenya. Episode ini bisa disebut episode filler. Anime Boruto episode 235 adalah episode filler sebelum anime Boruto mengadaptasi manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Meskipun tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto, namun anime Boruto episode 235 tetap menarik untuk ditonton. Namun tetap saja cerita episode 235 ini tidak ada hubungannya dengan alur cerita di manga Boruto. Sekarang kita bahas cerita lengkap anime Boruto episode 235. Laut tetangga negara air atau Kirigakure sudah diambil alih kekuasaannya oleh bajak laut. Anggota tim 5 yang terdiri dari Kaminarimon Denki, Yuino Iwabe, dan Metali tidak dapat melakukan kontak dengan Pulau Doto, tempat mereka melakukan misi penambangan biji. Sebelumnya, tim 5 pergi ke Pulau Doto untuk menjalankan misi rank B. Mereka ditugaskan untuk mengirimkan boneka otonom dan menjalankan data operasi. Boneka otonom yang tim 5 bawa ini dimanfaatkan untuk penambangan di Pulau Doto. Untuk menyelamatkan semua orang dari Pulau Doto dan membantu tim 5, tim 7 baru, dan kelompok lain yang dipelopori oleh Kagura menuju ke pulau tersebut. Anggota kelompok yang dipelopori Kagura ini biasa menyebut diri mereka sebagai 7 pendekar pedang shinobi baru. Dulu ketika Boruto dan rekan satu timnya melakukan kunjungan lapangan sekolah ke negeri air atau Kirigakure, perkelahian terjadi antara mereka dan 3 anggota mereka, yaitu Kurosuke Buntan, Hebichigo, dan Fufuki Kyoho. Sebelum lanjut ke pembahasan cerita anime Boruto episode 235, ada baiknya kita bahas 3 anggota 7 pendekar pedang shinobi baru yang dipelopori Kagura ini. Yang pertama adalah Kurosuke Buntan. Kurosuke Buntan adalah anggota dari 7 pendekar pedang shinobi baru. Dia merupakan kunoichi dari Kirigakure. Dia memulai debutnya di anime Boruto pada episode 28. Dia hanyalah karakter filler yang hanya muncul di anime dan tidak ada di manga. Selain di anime, dia juga muncul di novel. Sebagai seorang anak, Buntan dibesarkan hanya oleh ibunya, yang mengingatkannya bahwa dia tidak berharga bagi ayahnya Raiga, yang tidak menyadari keberadaan Buntan. Seperti sekutunya, Buntan sangat membenci era damai untuk Kirigakure yang dibawa oleh Mizukage ke-6. Melihatnya sebagai penghinaan terhadap warisan mereka karena mereka dengan tenang mengizinkan turis mengunjungi desa. Bergabung dengan Shizuma Hoshikage, dia berusaha mengembalikan era kabut berdarah. Dia tampaknya memiliki kesukaan romantis kepada Shizuma. Meskipun tidak pernah bertemu dengan ayahnya, dia sangat menyayangi ayahnya dan tampaknya menyimpan dendam terhadap Naruto karena membunuhnya. Dalam pertempuran, dia sangat percaya diri pada kemampuannya. Melihat siswa akademi seperti Boruto Uzumaki dan Sarada Uchiha berada di bawahnya. Namun, di balik sikapnya yang sadis dan arogan,
ada rasa tidak aman yang sangat besar. Tidak pernah mengenal ayahnya dan dibesarkan oleh seorang ibu yang tidak menunjukkan cinta. Buntan menjadi putus asa untuk membuktikan nilainya. Karena itu, dia merasa bahwa kekuatan yang diperoleh melalui garis keturunan seperti Keke Genkai adalah curang. Buntan adalah seorang wanita muda dengan tinggi rata-rata dan bertubuh ramping dengan rambut pirang, pendek, dan lurus di sisir. Mata berwarna biru dan gigi tajam. Dia mengenakan gaun merah bergaris dan tanpa lengan dengan rok pendek dan legging dengan desain yang sama. Dia juga menggunakan pelindung dahi dan membungkus pergelangan tangan yang panjang, selain gagang pedang. Setelah deklarasi perang Shizuma, dia mengenakan mantel perang jinbaori hitam, lengan panjang dengan lapisan coklat dan pinggiran abu-abu, menutupi bahunya dengan gaya jubah. Buntan telah menunjukkan keahlian dalam gerakannya, memberikan karakteristik shinobi atau chunin yang terlatih. Dia cukup terampil sehingga Shizuma merekrutnya untuk menjadi pengguna kiba di 7 pendekar pedang shinobi baru miliknya. Buntan dapat menggunakan cakra elemen petir untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Saat membandingkan elemen petirnya dengan milik Boruto, dia menyebutkan bahwa elemen petirnya jauh lebih kuat, mirip dengan mendiang ayahnya. Buntan mahir dalam berbagai teknik berbasis pencahayaan, termasuk membuat orb, armor, dan makhluk yang menyerang diri sendiri. Buntan menunjukkan keterampilan yang sangat maju dalam kenjutsu, mampu dengan tenang menangkis rentetan shuriken hanya dengan pedangnya. Selain itu, kemahirannya di dalamnya memungkinkan dia untuk menggunakan secara bersamaan di samping elemen petirnya. Hal ini memungkinkan dia untuk cepat menyesuaikan diri dengan menggunakan kiba, yang juga menunjukkan dia menjadi pendekar pedang yang sangat handal. Dengan sifat yang diilhami petir dari bilah kembar ini, Buntan mampu meningkatkan serangannya dan juga memberi energi pada dirinya sendiri. Dia juga unggul dalam mengendalikan kiba dari jarak jauh, membiarkan serangannya dari jarak jauh dan dari berbagai arah sekaligus. Kemudian yang kedua adalah Hebi Chigo. Hebi Chigo adalah kunoichi dari Kirigakure. Dia juga anggota 7 pendekar pedang shinobi baru. Dia memulai debutnya di anime Boruto pada episode 28. Dia hanyalah karakter filler yang hanya muncul di anime dan tidak ada di manga. Seperti timnya, Hebi Chigo membenci era damai untuk Kirigakure yang dibawa oleh Mizukage ke-6. Melihatnya sebagai penghinaan terhadap warisan ninja mereka. Dia berusaha mengembalikan era kekerasan yang bisa disebut dengan kabut berdarah. Hebi Chigo ditampilkan sangat sadis. Dia menikmati penderitaan targetnya. Terlepas dari sifatnya yang kejam dan biadab, dia juga terbukti memiliki rasa pelestarian diri yang kuat, berusaha mati-matian untuk menghindari bahaya apapun. Hebi Chigo adalah seorang wanita muda pendek dengan rambut abu-abu panjang yang dijaga ke belakang dengan pelindung dahi. Dia menggunakan jumper merah bergaris-garis yang panjangnya mencapai pergelangan kaki dan terlalu besar untuk lengannya, legging dengan warna yang sama, dan sepatu hak datar. Setelah deklarasi perang Shizuma, dia menggunakan mantel perang jinbaori hitam tanpa lengan dengan lapisan coklat dan pinggiran abu-abu dikenakan dengan gaya rompi terbuka. Hebi Chigo cukup mahir dalam pertarungan jarak jauh, ditunjukkan oleh kemampuannya menggunakan nuibari secara efektif untuk menahan musuhnya. Namun, karena preferensinya pada jarak seperti itu dalam pertempuran, dia rentan terhadap pertempuran jarak dekat. Saat ini, Hebi Chigo bersama dengan Kyoho Fufuki dan Buntan Kurosuki dipindahkan ke penjara baru yang canggih. Mereka tidak mengambil bagian dalam pelarian Shizuma, meninggalkan hukuman mereka untuk tetap 10 tahun. Kemudian yang ketiga adalah Fufuki Kyoho. Fufuki Kyoho adalah shinobi dari Kirigakure. Dia anggota dari 7 pendekar pedang shinobi baru. Dia memulai debutnya di anime Boruto episode 28. Dia adalah karakter filler yang hanya ada di anime dan tidak ada di manga. Selain di anime, dia juga ada di novel. Kyoho memiliki sikap yang sangat datar pada dirinya sendiri. Cara berbicara lebih dari beberapa kata. Namun, seperti sekutunya, Kyoho sangat membenci era damai Mizukage ke-6. Melihatnya sebagai penghinaan terhadap warisan mereka karena mereka dengan tenang mengizinkan turis untuk mengunjungi desa. Bergabung dengan Shizuma Hoshikage, ia berusaha mengembalikan era kabut berdarah. Kyoho adalah pria tinggi besar yang tidak normal dengan tubuh yang lebar dan berotot. Kepalanya ditutupi oleh tudung putih dengan bukaan untuk mata, hidung, mulut, dan telinganya.
Dia mengenakan kemeja merah tanpa lengan bergaris-garis dengan ikat pinggang merah tua di pinggangnya, bungkus pergelangan tangan, dan legging dengan gaya yang sama, dan celana pendek abu-abu longgar. Dia memakai pelindung dahinya ditali di lehernya seperti kalung. Setelah deklarasi perang Shizuma, dia menggunakan pakaian hitam tanpa lengan Jinbaori mantel perang dengan lapisan coklat dan pinggiran abu-abu, dikenakan sebagai mantel tambahan dalam gaya tradisional. Kyoho memiliki kekuatan mentah yang luar biasa, mampu memeras 2 klon bayangan menjadi menyebar dengan masing-masing 1 lengan. Ia juga mahir dalam kenjutsu, mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan menggunakan Kabuto Wari. Itulah pembahasan mengenai 3 anggota 7 pendekar pedang shinobi baru, yaitu Kurosuke Buntan, Hebichiko, dan Fufuki Kyoho. Karena ketiga orang ini dulunya adalah orang jahat, kelompok Boruto merasa tidak nyaman bersama mereka. Meskipun Boruto dan kelompoknya mewaspadai mereka karena sejarah kriminal mereka memutuskan untuk bekerja sama satu sama lain. Hal ini menarik, karena mereka dulunya adalah musuh, namun sekarang mereka bekerja sama dengan Kagura dan Shinobi Konoha untuk menjalankan misi kebenaran. Dalam misi ini, Uchiha Sarada dan Mitsuki ditugaskan sebagai bagian dari kelompok pengintai, sementara anggota tim lainnya memutuskan untuk menyelidiki situasi di daerah sekitar Pulau Doto. Sekarang kita bahas mengenai sosok karakter baru yang merupakan anggota geng bajak laut, yaitu Isari. Isari memiliki hubungan dengan Funato Arumi, pemimpin geng bajak laut yang sebelumnya dipenjara Kiri Kagure. Sekilas Isari mirip dengan ibunya Chocho, yaitu Karui. Admin mengira dia adalah seorang wanita atau kunoichi saat pertama kali melihatnya di anime Boruto, tapi ternyata dia adalah seorang laki-laki. Isari memulai debutnya di anime Boruto episode 233. Saat Funato Arumi di penjara, Isari adalah orang yang memimpin geng bajak laut. Isari memiliki kulit coklat dan rambut oranye. Dia memiliki mata putih terang kebiruan. Isari memakai pakaian putih, celana biru muda, sarung tangan hitam, dan sandal shinobi hitam. Isari juga memiliki hal unik di kulitnya. Di kulitnya terdapat garis seperti garis pada macan atau harimau. Dari segi karakter, dia sepertinya adalah orang yang tidak banyak bicara, tapi memiliki sifat yang kejam. Isari ingin membuat lautan di Kiri Kagure menjadi lautan yang mengamuk, karena itulah wujud yang seharusnya. Dia menganggap kalau lautan di Kiri Kagure saat ini tidak indah. Tidak hanya di Kiri Kagure, dia juga ingin membuat semua lautan di dunia ini kembali ke wujud aslinya. Isari sepertinya ingin menguasai lautan. Dia memiliki banyak pengikut di geng bajak lautnya dan memiliki banyak kapal besar sebagai ciri khas mereka sebagai bajak laut. Isari dan bawahannya adalah dalang di balik hancurnya kapal udara di Kiri Kagure. Tujuannya ke Kiri Kagure adalah untuk membebaskan Funato Arumi yang sedang dipenjara Kiri Kagure. Funato Arumi merupakan pimpinan geng bajak laut. Isari ingin membebaskan Funato Arumi karena dia adalah orang penting baginya. Itulah pembahasan mengenai Isari, sang anggota geng bajak laut, karakter baru di anime Boruto. Oke, sekarang kita bahas lagi mengenai anime Boruto episode 235. Anime Boruto episode 235 ini adalah episode filler yang cukup menarik, karena tim 7 serta Kawaki menjalankan misi yang tidak akan pernah kalian temukan di cerita manga. Dalam menjalankan misi ini, mereka pastinya akan berhadapan dengan anggota geng bajak laut. Itu artinya akan ada adegan pertarungan epik yang sayang sekali untuk dilewatkan. Apalagi jika yang membuat adegan pertarungan adalah Studio Pierrot. Itulah yang menyebabkan cerita filler ini menarik. Sepertinya anime Boruto akan terus menghadirkan episode filler. Jika anime Boruto memaksakan untuk mengadaptasi manga Boruto terus-menerus, nanti manganya malah akan terkejar oleh animenya. Manga Boruto sendiri rilis setiap bulan sekali, sedangkan anime Boruto rilis setiap seminggu sekali. Itulah yang menyebabkan anime Boruto terdapat banyak cerita tambahan atau episode filler. Meskipun begitu, kedepannya anime Boruto akan mengadaptasi manga Boruto kembali, tapi entah kapan. Mungkin 6 bulan ke depan. Meskipun banyak menghadirkan episode filler, seharusnya anime Boruto banyak-banyak menghadirkan arc episode filler yang menarik seperti arc pertempuran laut besar Kiri Kagure ini. Itulah informasi dan spoiler anime Boruto episode 235 dan juga informasi lainnya. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.